Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya, Robi Hasan, Damar Semeru, Ines Gabrina, Stefan Stefu, dan Elgina FM Manalo. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang analisa data, descriptive analytics, dan juga predictive analytics dari US Superstore Data dengan data source sebagai berikut. Data source yang kami dapatkan bersumber dari Kaggle dengan banyak beberapa variabel, diantaranya adalah profit dan juga cost untuk masing-masing dari data pembelanjaan yang ada di Superstore, mulai dari subkategori ataupun kategori dari mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 ke beberapa negara bagian. Dalam data ini ada beberapa komponen yang belum terdapat, namun akhirnya kami tambahkan untuk mencari komponen-komponen yang kami butuhkan untuk melakukan analisa ini. Oke, berdasarkan data tersebut, kami olah menggunakan Tableau, diperoleh menjadi dua klaster, di mana klaster berwarna biru gelap dan juga klaster berwarna orange. Di mana biru gelap ini adalah klaster dengan variabel-variabel diskon, profit quantity, sales, dengan informasi bahwa klaster tersebut ada dengan profit minus dan juga diskon yang cukup besar di atas 30. Sedangkan cluster orange adalah cluster yang memiliki profit dan juga diskon yang sangat kecil. Oke, next. Untuk selanjutnya mengenai profit by state bisa dijelaskan oleh Mas Stefan. Oke, terima kasih Pak Robi. Oke, berikut terlihat peta persebaran profit US Superstore Data 2014 sampai 2017. Di sini kita bisa melihat bahwa negara bagian yang memiliki warna semakin hijau itu memiliki profit yang positif atau mengalami keuntungan. Sedangkan negara bagian yang berwarna kemerahan memiliki nilai profit yang negatif atau mengalami kerugian. Di sini kita bisa melihat bahwa negara yang memiliki profit yang tinggi adalah California dengan profit sebesar 76.000 dan New York 74.000. Sedangkan negara yang mengalami kerugian ada Illinois minus 12.000, Ohio minus 16.000, Pennsylvania minus 15.000, dan Texas minus 25.000. Di sini kita bisa melihat bahwa negara bagian Texas memiliki nilai profit yang paling rendah, sehingga Texas merupakan negara bagian yang akan kami selidiki atau investigasi untuk melakukan evaluasi ke depannya. Bisa di next. Oke, selanjutnya kami melakukan pembagian profit dari negara bagian Texas sesuai kategorinya, di mana kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu furniture, office supplies, dan teknologi. Di sini kita bisa melihat bahwa kategori furniture dan office supplies memiliki nilai profit yang merugi atau negatif, sedangkan teknologi memiliki nilai profit yang positif. Untuk detail kategori dan subkategorinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Ines. Ya, sekarang kita masuk ke bagian Texas Performance. Di sini digambarkan bagaimana performa sales, diskon, dan profit di Texas dilihat dari kategori dan subkategorinya. Pertama kita lihat all years terlebih dahulu dari 2014 sampai 2017. Jadi di sini sudah terlihat ada 17 subkategori yang ada. 9 diantaranya berkinerja buruk. Ini digambarkan dari warna merah, yaitu binders, appliances, furnishings, machines, chairs, bookcases, table, supplies, dan storage. Nah, sekarang kita mau lihat dari masing-masing kategori satu persatu. Yang pertama adalah furniture. Nah, kita bisa lihat di sini 4 item di furniture itu semuanya mencatatkan profit minus, bisa disebabkan oleh pemberian diskon yang tinggi, sementara hasil penjualannya rendah gitu. Kemudian di kategori supplies, office supplies, di sini terdapat 4 item juga yang mencatatkan profit minus. Kemudian selanjutnya dari kategori teknologi, itu hanya 1 yang minus, yang lainnya untung, yaitu yang minus itu adalah machines. Dan jika kita lihat dari tren tahun ke tahun, profit yang ada di Texas itu cenderung menurun. Bisa kita lihat dari tahun 2014, itu profit yang minus lebih banyak daripada yang untung. Namun di 2015, kita melihat adanya progres atau keuntungannya itu meningkat. Bagian yang warna hijau itu lebih banyak porsinya. Sementara di 2016, ternyata profitnya kembali turun, karena lebih banyak yang minus daripada yang untung. Dan terakhir di 2017, tercatat profit semakin menurun.
dan menjadi performa yang paling buruk atau paling minus di antara tahun-tahun yang lain. Selanjutnya adalah kita melihat Texas highest dan lowest profit. Jadi kedua tabel ini didasarkan pada profit atas penjualan item dari subkategori yang berbeda. Tabel kiri adalah peringkat kota berdasarkan penjualan barang yang mencatatkan profit minus dari 9 subkategori yang berwarna merah tadi. Di mana 5 kota yang paling buruk adalah Houston, San Antonio, Dallas, Round Rock, dan Huntsville. Sedangkan di tabel yang kanan adalah peringkat kota berdasarkan penjualan barang yang mencatatkan keuntungan. Jadi profit dari penjualan 8 subkategori yang berwarna hijau. 5 kota dengan profit paling tinggi adalah Houston, Dallas, Fort Worth, Austin, dan San Antonio. Di sini Houston masuk ke profit yang paling baik juga, karena ternyata penjualannya dia dari 8 subkategori yang untung, hasil profitnya paling banyak di antara kota yang lain. Selanjutnya forecast, silakan Kak Elgina. Baik, selanjutnya kami melakukan analisis prediktif dengan menggunakan dua metode. Untuk metode yang pertama dengan time series. Dengan menggunakan time series, kami coba untuk memprediksi dua kemungkinan. Yang pertama, apabila US Superstore tetap menjual all item dalam kategori dan subkategori, kita mendapatkan profit dalam 3 tahun ke depan dengan forecast ini. Profitnya akan tetap minus di tahun 2017, kemudian ada kenaikan signifikan di tahun 2018, masih tetap minus, tapi sudah di angka minus 857, dan di tahun terakhir dari forecast ini, tahun 2019, profitnya akan positif di angka 1090. Sementara dengan gambar yang kedua, kami mencoba untuk melihat proyeksi profit dari US Superstore dengan asumsi mereka tidak lagi menjual barang-barang yang sebelumnya disebutkan Kak Ines, yaitu produk-produk yang profitnya minus. Dengan cara ini, kita mendapatkan 3 tahun proyeksi ke depan dengan data di tahun 2017, profitnya akan mencapai angka positif di angka 3.100, kemudian turun sedikit di tahun 2018 ke angka 3.400, dan di tahun terakhir, US Superstore akan mendapatkan profit paling maksimum dalam 6 tahun terakhir di angka 4.381. Yang perlu diperhatikan dalam metode time series ini adalah angka Mase. Mase ini adalah mean absolute scale of error di range 0,2 sampai 0,4 yang dianggap baik dan reliable untuk dapat digunakan sebagai proyeksi. Kemudian kami melakukan analisis prediktif dengan metode linear regression. Metode ini digunakan untuk menentukan kaitan antara dua variabel, yaitu variabel dependent dan variabel independent. Objektifnya itu adalah untuk menentukan kalkulasi ke depannya, forecast ke depannya dengan rumus yang dimunculkan. Kami meng-highlight 3 poin. Yang pertama adalah hubungan variabel profit dan total cost. Profit dan total cost dengan rumus profit sama dengan minus 0,16 sekian dikalikan dengan total cost ditambah 25 sekian. Artinya, seiring dengan penambahan total cost akan dikalikan minus 0,16 ditambahkan 25 sekian untuk mencapai suatu profit tertentu. Dari rumus ini dapat diimplikasikan bahwa korelasi antara profit dan total cost ini adalah berbanding terbalik. Untuk R-square-nya sendiri ada di angka 0,66, artinya linear regression ini dapat menjelaskan 66% error. Dan untuk p-value, kegunaan p-value ini adalah untuk melihat taraf signifikansi sebagai indikator suatu hipotesa dapat diterima atau tidak diterima. Dengan angka p-value di bawah 0,05, yaitu di bawah 0,001, artinya hipotesa ini dapat diterima. Kemudian kami melihat hubungan antara sales dan total cost. Sales dan total cost ini mempunyai korelasi positif di mana rumusnya adalah sales sama dengan 0,38 dikalikan dengan total cost ditambahkan 59. Artinya kenaikan total cost akan dikalikan 0,3 ditambahkan 59 sekian untuk mendapat angka sales. R-square-nya juga cukup baik, dapat menggambarkan 69% error dengan p-value dapat diterima dikurang yaitu angka lebih kecil dari 0,001. Dan yang terakhir adalah hubungan antara profit dan sales dengan rumus
profit sama dengan minus 0,16 dikalikan dengan sales. Jadi setiap kenaikan sales akan dikalikan dengan minus 0,16 ditambah 2,7. Artinya korelasi antara profit dan sales ini dikatakan negatif. R-square-nya 0,14 tidak cukup baik karena hanya dapat menggambarkan 14% error walaupun p-value-nya atau hipotesa ini dapat diterima karena lebih kecil dari 0,001. Silakan dilanjut Mas Damar. Ya, selanjutnya mengapa kelompok kami menggunakan Tableau sebagai alat analisis data kami, yaitu Tableau sendiri dapat menerjemahkan data menjadi bentuk visualisasi yang dapat mempermudah seseorang untuk membaca data tersebut. Lalu dia dapat mengelola data tersebut, apapun bentuk datanya, baik itu data sales dan data lainnya. Lalu Tableau juga dapat diimpor data dengan ukuran yang tidak terbatas. Jadi berapapun jumlah datanya, Tableau dapat mengolah data tersebut dengan baik. Jadi tidak ada batasan tertentu dalam pengolahan data ini. Nah, pembuatan visualisasi ini juga dapat dilakukan tanpa harus menggunakan coding. Jadi Tableau sendiri dapat digunakan mulai dari mahasiswa sampai karyawan sampai juga manajerial. Jadi tanpa perlu adanya background IT, seseorang dapat mengolah data menggunakan Tableau dengan cukup mudah. Lalu pilihan visualisasi yang interaktif, jadi dengan adanya warna, tampilan grafik yang menarik, dapat mempermudah seseorang untuk membaca data tersebut. Kemudahan dalam penggunaannya dan juga yang terpenting adalah terintegrasi dengan bahasa script sehingga manajerial dapat mudah mengartikan data tersebut. Nah, dari US Superstore data 2014 sampai 2017 ini, kami memberikan beberapa saran terhadap manajerial di US Superstore, yaitu yang pertama, US Superstore dapat terus menjual subkategori yang memiliki bad performance, yaitu binder, appliances, furnishing, machine, chairs. Jadi kami melihat bottom 5 ini yang memberikan bad performance terhadap area Texas. Nah, kami memberikan saran supaya item-item ini dapat terus dijual, namun dengan konsekuensi pertumbuhan profit hanya baru akan muncul positif pada tahun 2019 di angka 1090. Nah, namun hal ini dapat menjaga ketersediaan item di US Superstore sehingga kelengkapan store offline masih menjadi pertimbangannya, seperti itu. Yang kedua adalah US Superstore dapat menghentikan penjualan subkategori yang memiliki bad performance, namun dengan konsekuensi ketersediaan item di US Superstore menjadi tidak lengkap, sehingga hal ini akan mungkin menjadi pertimbangan terhadap citra dari US Superstore di area Texas, namun dengan tidak menjualnya kembali subkategori ini, maka pertumbuhan profit menjadi lebih maksimal sudah dimulai pada tahun 2017 dengan angka 3.138. Nah, dari hasil linear regression yang kami lakukan juga ditampilkan adanya korelasi antara total cost dengan profit p-value-nya di bawah 0,001 dan R-square 66%. Jadi apabila US Superstore ingin tetap melakukan penjualan subkategori barang tersebut, maka perlu ditinjau kembali dari aspek shipping cost, sebaiknya diturunkan atau pembenahan dalam sistem distribusi mereka, misalnya dengan cara memberikan atau mencari vendor yang lebih murah atau memberikan pilihan vendor yang lebih dekat dengan area Texas, seperti itu. Nah, dari keputusan manajerial sendiri kami hanya bisa memberikan saran karena akan kami kembalikan lagi kepada manajerial US Superstore keputusan mana yang harus diambil, dipertimbangkan dengan variabel-variabel yang mungkin tidak ditemukan dalam data yang kami dapat karena keterbatasan dalam raw data yang kami dapatkan, seperti itu. Kami harap dengan analisis data di Tableau dari kelompok kami ini dapat memberikan pembelajaran baik dari mahasiswa, akademisi, karyawan dalam pengambilan keputusan atau memberikan pengetahuan dan penambahan ilmu bagi penyimak sekalian, seperti itu. Terima kasih, sekian dari kelompok kami dari H20 Magister Manajemen Universitas Indonesia dalam mata kuliah Analitika Bisnis. Terima kasih.